bicara tentang perpustakaan dan film dan literasi, menurut saya itu sangat rumpunya sama banget deh. Karena hari ini ketika kita ingin menstimulan entah itu pelajar, mahasiswa atau komunitas ke perpustakaan, mereka bisa mendapatkan stimulan itu dari film. Episode kali ini kita kedatangan sineas muda Sumatera Barat yang merupakan sutradara dan scriptwriter yang karyanya sudah diakui di tingkat nasional bahkan sampai internasional ya. Kepada tamu kita kali ini Mas Arif Malinmudo. Bang Tommy. Selamat sore Bang Tommy. Hari ini kita membahas film dulu, kaitan antara literasi, film dan budaya terutama ya. Itu pertanyaan pertama saya, bisa nggak dijelaskan bagaimana ceritanya Bang Arif itu pertama bisa jatuh cinta dalam dunia perfilman gitu? Oh ya, ini awalnya banget berarti ya. Pertama kali saya menyukai film itu sebenarnya dari komik dulu, Bang. Jadi waktu kecil saya suka baca komik, tapi komiknya komik-komik kungfu gitu. Oh, usia gitu. Kungfu Boy. Terus baca banyak beragam komik yang saya baca, dan kebetulan saya suka olahraga bela diri. Dan dari sana kegemaran membaca itu akhirnya menuntun kepada step berikutnya itu menonton kan gitu. Jadi dari mulai kecil senang banget nonton film. Tetap aja film yang saya suka itu film-film kungfu segala macam gitu. Dan sampailah akhirnya suatu ketika waktu SMA saya itu kebetulan dapat program pertukaran pelajar ke Malaysia. Terus saya dipinjamin sama abang saya sebuah handycam untuk merekam apapun yang katanya yang saya lihat atau yang saya lakukan di selama pertukaran pelajar itu gitu. Terus saya dipinjamin handycam itu waktu itu masih pakai sistem pita. Terus pas pulangnya saya kasih ke abang saya, terus kemudian dia balik ke Jogja kuliah. Terus waktu liburan lebaran dia pulang, dia liatin hasilnya. Terus di situ saya ngeliat ketakjubannya dulu tuh awalnya di editing sih sebenarnya. Kok bisa ya? Maksud tiba-tiba beragam kegiatan saya selama pertukaran pelajar itu bisa dikemas dalam waktu 55 menit gitu, dokumenter gitu. Yang tadinya waktu saya ngerekam itu nggak punya ekspektasi seperti itu gitu. Berarti ilmu di film ini adalah ilmu yang untuk bisa mengcapture perjalanan atau mengcapture sejarah atau apa dengan format yang persegi 4 itu gitu. Jadi saya melihat keajaiban film itu sebenarnya awalnya dari melihat hasil editing itu gitu. Yang saya rekam-rekam menurut saya itu biasa aja, tapi setelah diedit, wah bisa juga ya dijahit ceritanya kan gitu. Itu awalnya. Makanya kemudian saya ngelanjutin, saya pikir-pikir di mana yang bisa mengakomodir minat kesini. Terus akhirnya saya masuk ke jurusan televisi dan film di Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Kemudian selama 4 tahun itu kemudian saya memilih, ada di situ namanya waktu itu major. Jadi kita kalau di semacam spesialisasi gitu, Bang Tommy. Saya milihnya itu ke directing atau ke penyutradaraan. Itu awalnya. Oke, jadi karena perjalanan tadi ya yang membuat ketertarikan itu muncul. Betul. Dan diteruskan ke bangku pendidikan yang formal gitu. Dan berbicara tentang film dan karya Bang Arif yang selama ini kan lekat sekali dengan budaya Minangkabau. Apa sih yang membuat Bang Arif tertarik untuk memproduksi film dengan tema-tema tersebut, dengan tema Minangkabau pada khususnya? Saya pernah dengar bahwasanya kalau bikin film itu dimulai dari hal yang paling dekat sama kita dulu. Nah, saya ngerasa dulu waktu masih kuliah pun saya sebenarnya banyak bikin tema-tema lain untuk film pendek. Saya pernah bikin tema isu-isu sosial. Saya pernah bikin tentang mempertanyakan kurikulum pendidikan lewat sebuah film gitu. Dan bahkan saya sama dengan seperti yang lain juga, saya pernah membayangkan mau bikin film romance segala macam itu gitu kan. Terus kemudian setelah tamat S1 saya ke Jakarta, kemudian saya memproduksi beberapa iklan gitu. Dan saya mulai ngerasa haus tuh, Datomi. Saya kayak ngerasa kok
ada yang harus saya tambah ya gitu. Entah itu ilmu, literasi, pemahaman, konsep gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk lanjut ke jenjang pendidikan strata 2 gitu. Nah, di sana sebenarnya saya merasa ternyata ketika kita bicara tentang film memang harus yang paling dekat dengan kita dulu. Nah, makanya saya berpikir yang paling dekat dengan saya berarti adalah daerah atau tempat di mana saya besar dan dilahirkan gitu. Barulah saya merecall kembali memori-memori masa kecil yang mengantarkan saya kepada hal-hal yang saya kenang dan itu baik, sekalipun itu juga nggak baik saya kenang juga, makanya saya jawantahkan lewat film. Itulah yang saya titipin lewat pesan di film Surau dan Sile waktu itu, yang dekat dulu sama kita, baru perlahan-lahan menjauh. Jadi dari yang dekat itu kita bisa juga membawa idealisme kita di dalamnya gitu itu, ya. Ya, menurut pandangan Bang Arif nih, dengan perpustakaan kita ini, bagaimana sih film berperan dalam meningkatkan literasi di kalangan masyarakat itu? Oh iya, kalau untuk bicara tentang perpustakaan dan film dan literasi, menurut saya itu sangat rumpunya sama banget deh. Karena hari ini ketika kita ingin menstimulan entah itu pelajar, mahasiswa atau komunitas ke perpustakaan, mereka bisa mendapatkan stimulan itu dari film atau rangkaian audiovisual yang diproduksi. Dan saya tadi menonton hasil karya dari UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, dokumenter tentang literasi Bung Hatta. Itu menurut saya cukup menarik loh untuk jadi gerbang sebelum orang kesini, orang pengen nonton itu dulu. Dan itu ketika itu di-share dan orang melihat bagaimana apa yang ada di perpustakaan, misalnya apa aja koleksinya, bagaimana bentuk fasilitasnya, itu kan bisa jadi sebuah ajakan secara entertaining untuk orang mau ke pustaka gitu. Dan menariknya adalah di perpustakaan Proklamator Bung Hatta ini ada mini teater kan sebenarnya. Iya. Jadi dari dulu saya ngerasa kagumnya itu ada perpustakaan yang juga menyediakan fasilitas untuk bisa menonton literasi media gitu. Dan itu menurut saya nggak tahu tuh apakah di Sumatera Barat ini satu-satunya atau gimana gitu. Mungkin bisa dicari nanti datanya. Tapi yang pasti keterkaitan antara media teks dan media audiovisual itu hari ini udah sangat dekat sekali, dan mungkin perlu banyak program-program yang membuat dua hal ini antara teks dan visual ini berada pada program-program yang berdampingan. Biar kawin dia gitu. Biar kawin ya, match dia. Tentang film-film, kembali ke film budaya tadi. Oke. Budaya Minangkabau. Itu kan bisa dibilang untuk menghasilkan sebuah film itu bagaimanapun juga kita harus mempertimbangkan nilai komersil gitu. Pertanyaannya bagaimana kita menyeimbangkan antara filmnya agar tetap bernilai komersil dan entertaining, tapi tetap ada pesan moral dan idealisme yang kita sampaikan di situ. Gitu. Okay. Kadang kan kalau terlalu banyak hiburannya, jadi pesannya hilang gitu. Sebenarnya itu yang saya coba masih belajar sebenarnya Bang Tom. Saya belajar meramu itu adalah dengan justru yang paling fondasi dasarnya adalah seberapa banyak waktu yang kita punya untuk meriset itu gitu. Karena apapun yang kita tampilkan, entah itu dalam bentuk film budaya, entah itu bentuk film dengan tema isu sosial gitu, bahkan sains misalnya, itu balik lagi adalah seberapa lama si pembuat film, dalam hal ini produser, penulis skenario, tim script developmentnya punya waktu untuk meriset itu. Karena ketika data atau bacaan terhadap sebuah tema itu banyak dan itu terakses oleh si pembuat film, nanti baru step berikutnya adalah untuk menyaringnya, seberapa hal yang bisa di share lewat filmnya, atau seberapa hal yang itu cukup menjadi aset berpikirnya si pembuat filmnya gitu. Jadi mau nanti itu filmnya terlalu banyak hiburannya kah, atau justru malah sebaliknya filmnya terlalu berat misalnya, akhirnya nilai hiburannya nggak ada, itu juga akhirnya boro-boro bicara tentang komersialitas, mungkin message-nya entah sampai entah enggak atau gitu. Karena ketika kita bicara tentang, misalnya nih, kita bicara tentang film budaya Minang,
ketika kita bicara tentang storytelling lewat media film, kita nggak bisa hanya memikirkan bahwasanya film ini akan ditonton oleh orang Minang itu saja gitu. Sama kayak kita bikin film di Indonesia Timur, kita nggak boleh framing berpikir kita, yang penting orang Indonesia Timur paham sama film ini. Nggak bisa sampai di situ gitu. Kita tetap harus membahasakannya dengan universal, sehingga orang yang non dari di luar kebudayaan tertentu itu bisa tetap mengerti juga dengan pembabakan ceritanya, alur ceritanya, tokohnya yang jelas, tujuan si tokoh itu apa, hambatannya apa, kemudian bagaimana si tokoh melewati rintangan-rintangan, itu harus dengan bahasa film yang universal. Nah, itulah kenapa dari dulu sampai hari ini memang film dianggap sebagai media yang bisa difahami dari berbagai belahan dunia. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa 3 film saya kebetulan setelah dari bioskop itu berlabuhnya di streaming platform seperti Netflix dan Amazon itu. Oke nih. Oke, Bang Arif. Pertanyaan selanjutnya. Bang Arif sendiri kan pernah ke perpustakaan ini untuk R&D ya, untuk research. Jadi menurut Bang Arif, sebesar apa peran perpustakaan ini sebagai alat untuk mencari referensi? Apakah sesuatu yang sangat penting sekali atau sebenarnya bisa di mana saja gitu? Ini terkait ke proses berkarya saya apa secara umum nih? Secara khususnya konteks berkarya Mas Arif. Oke. Nah, kalau ini kan nggak mungkin nggak masuk record. Tadi kan kita udah ngomong itu di talk show ya. Iya. Mungkin bisa diulang aja nanti. Siap. Karena mungkin nanti audiensnya kan nggak nonton. Beda ya. Baik, untuk jejak berkarir saya sebenarnya memang salah satu yang berkontribusi adalah memang perpustakaan Proklamator Bung Hatta ini. Karena tahun 2015 saya sedang mengerjakan tesis S2 saya, dan waktu itu saya dari Solo pulang ke Bukit Tinggi, mulailah melakukan observasi. Kebetulan topiknya adalah tentang pendidikan informal di Minangkabau, yaitu surau, dan salah satu subnya itu adalah sile gitu. Jadi setelah saya melakukan observasi, wawancara ke ulama, ke tokoh-tokoh adat, saya mendalami riset saya itu lewat observasi ke perpustakaan. Dan itu saya lakukan di perpustakaan Bung Hatta. Tahun 2015 itu saya cukup akrab dengan ruang referensi, yaitu sebuah ruangan yang di situ terkumpul buku-buku langka atau buku-buku yang tersedia cuma 1 eksemplar gitu. Jadi nggak boleh dibawa keluar. Jadi dari situlah saya mulai sangat dekat sekali dengan perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Para pustakawan di sini mulai dari yang muda-muda sampai yang senior sekalipun memberikan akses yang baik untuk kelengkapan riset saya tersebut. Sehingga berbulan-bulan lamanya saya bolak-balik ke sini. Di periode 2015 sampai 2016. Kemudian baru di 2016 skenario film Surau dan Sile itu selesai. Di bulan Agustus 2016 itu Surau dan Sile itu di syuting. Di bulan April tahun 2017 film Surau dan Sile itu rilis untuk seluruh penonton di Indonesia. Dan itu menurut saya sebuah kenangan yang sangat mengesankan ya, karena di saat orang sudah bisa mengakses informasi lewat internet, saya merasakan ada sesuatu yang beda juga ketika kita membalik lembaran ada sensasi yang berbeda. Ada sensasinya. Membalik kertas. Dan paling seru itu mencarinya itu. Ini ada di mana ya? Terus kira-kira ketika dikasih misalnya disertasi Profesor Mukhtar Naim tentang merantau itu misalnya. Ini setebal ini saya harus baca semuanya kah? Atau saya menggunakan metode Bung Hatta untuk memilih part-part yang dia rasa bersinggungan atau kurvanya bersinggungan dengan apa yang sedang dibutuhkan gitu. Dan itu yang menarik sih. Jadi sejak tahun 2015 itu saya mulai rutin kesini ke perpustakaan. Kadang-kadang saya hanya numpang menulis saja di sebuah pojokan gitu. Biasanya saya memilih tempat yang pemandangannya ke luar kan gitu. Jadi kan dari kerennya perpustakaan Bung Hatta ini kan view-nya itu bikin mata adem ya. Jadi kita udah lama natap laptop, kita udah lama natap buku.
pas kita ngeliat keluar kita langsung lihat hijau-hijau. Itu keren sekali sih menurut saya. Bisa langsung refresh ya. Langsung refresh. Jadi kalau saya menangkapnya dengan berlebihan nih, kalau tidak ada perpustakaan proklamator Bung Hatta, tidak ada film Surau dan Sile gitu. Oh iya, ada sesuatu yang terputus jadi. Iya, ada sesuatu yang hilang gitu. Sebagai sutradara dan scriptwriter, Pedara Minang tentunya tadi udah ditanya pas acara, kira-kira tertarik nggak bikin film tentang Bung Hatta tadi? Wah, ini sebenarnya pertanyaan yang sekaligus menantang ya gitu. Bagi saya ini adalah sebuah challenge. Tapi saya melihat bahwasanya sosok Bung Hatta ini sangat besar dari sisi impact beliau terhadap bangsa ini. Jadi mungkin banyak sekali buku-buku yang telah beliau terbitkan, tulisan yang telah beliau tulis bahkan di saat masih dalam bangku pendidikan. Ketika saya membaca buku memoir Bung Hatta, kebetulan tahun 2017 saya pernah bikin dokumenter pendek, tapi doku drama ya, bagaimana meneladani nilai-nilai masa kecil Bung Hatta itu juga. Jadi waktu itu saya membaca buku memoir. Dari memoir itu saya melihat bahwasanya dalam rentang waktu 90 menit atau 120 menit itu sebenarnya tidak cukup untuk mengcapture perjalanan Bung Hatta. Makanya saya berpikir kalaupun suatu saat saya berkesempatan untuk membidik tentang sosok proklamator kita Bung Hatta ini, kemungkinan besar itu tidak akan bisa dalam satu film. Kalau itu disebut film, tapi kalau itu disebut dengan series, mungkin itu akan jadi beberapa series. Karena menurut saya Hatta di masa kecil, Hatta di masa remaja di Padang dan di Batavia gitu, itu menarik. Beda itunya, value-nya beda gitu. Terus ketika bagaimana di Betawi itu Bung Hatta mulai mengenal literasi media, beliau menonton bioskop, beliau pergi menonton sandiwara, terus beliau mulai mencoba aktif di perkumpulan pemuda Sumatera, menghidupkan kembali buletin yang telah pernah tidak terbit. Itu satu part tersendiri gitu. Terus ketika beliau berangkat ke Rotterdam, itu juga udah jadi satu series tersendiri itu. Bagaimana yang tadinya kehidupan ekonomi Maete Ayub Rais itu baik-baik saja, terus tiba-tiba Maete itu masuk penjara, terus Bung Hatta yang tadinya tidak pernah terfikirkan sama sekali untuk mendapatkan beasiswa atau harus mencari beasiswa, jadi harus mencari beasiswa kan gitu. Dan singkat cerita akhirnya dapatlah beasiswa, tapi syaratnya berangkat dulu ke Belanda baru beasiswanya akan dicairkan dalam bentuk hitungan mundur. Itu udah satu part. Maksudnya ketika banyak film-film biografi yang merangkum itu dalam 90 atau 120 menit, saya pikir banyak di luar negeri sebenarnya film-film biografi yang itu memang slice of life aja. Jadi misalnya ada satu period yang itu sangat genting atau itu sangat dianggap penting untuk di publish dulu gitu. Entah itu karena kegentingannya, entah itu karena urgensinya, atau karena itu karena keteladanannya gitu. Jadi itu menarik. Itu belum sampai Bung Hatta jadi wakil presiden itu. Pra Bung Hatta ke Belanda aja untuk sekolah, itu udah jadi satu film sendiri itu. Dan bagaimana saya membayangkan Bung Hatta lagi liburan di Swiss, terus tiba-tiba ada surat penangkapan, beliau ditahan dan beliau dengan gentleman kembali ke Rotterdam dan bersedia untuk melakukan proses itu udah jadi satu cerita sendiri juga gitu. Jadi sangat banyak sebenarnya khazanah atau dimensi hidup Bung Hatta ini yang bisa kita capture gitu. Jadi makanya ini memang sesuatu yang sangat hati-hati dan ini harus dilakukan dengan setulus hati, dengan proses yang panjang dan dengan visi yang jelas bahwasanya Bung Hatta memang dikenal dengan banyak kepandaiannya dan banyak kontribusinya gitu. Dan itu mungkin yang jadi salah satu ciri khas Bung Hatta yang di kemudian hari entah itu saya entah itu siapapun yang ditakdirkan yang maha kuasa untuk memfilmkannya
memang harus terdelivery dengan baik. Jangan sampai itu terdistraksi dengan kepentingan yang sebenarnya core ceritanya bukan di situ. Tapi di pertanyaan berani atau tidak, saya berharap diberi kemampuan untuk itulah. Oke, menarik nih jawabannya. Berarti kita bisa berekspektasi untuk menunggu dalam waktu dekat, enggak? dalam perjalanan lah. Karena tipikalnya Bung Hatta itu kan orangnya bukan mengejar menara ya. Jadi kan kenapa Bung Hatta kemudian berani untuk mengundurkan diri jadi wakil presiden, itu kan salah satu keteladanan bahwasanya jabatan itu bukanlah orientasi dari Bung Hatta, tapi jabatan itu bagian dari perjalanan aja gitu. Makanya setelah beliau tidak jadi wakil presiden, beliau tetap biasa aja datang ke Taman Ismail Marzuki nonton teater gitu. Beliau nggak ada beban apa-apa. Jadi itu sih yang membuat beliau makin keren menurut di mata saya gitu. Karena semuanya berjalan aja. Jadi kalau saya sih kapan waktunya ditanya sama Bang Tom, saya juga jawabnya ini berjalan aja nih. Kalau semestanya mendukung, pasti akan dimudahkan aja jalan ke sana. Oke, kita doakan aja yang terbaik ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya, karya Bang Arif kan ada yang bekerja sama juga dengan Malaysia ya. Oh iya. Itu gimana ya ceritanya? Kok bisa bekerja sama orang di luar negeri gitu? Perjalanannya gitu gimana? Bisa diceritakan sedikit sehingga bisa memproduksi film tersebut. Oh iya. Pertama memang prinsip hidup saya sebenarnya memang berjalan aja sih sebenarnya kan. Karena dari satu karya ke karya yang lain itu dia akan menemukan jalannya sendiri. Jadi ada pepatahnya itu kalau di teman-teman di film itu, sebuah karya itu akan tahu kapan dia akan lahir dan dengan perahu apa dia akan berlayar gitu. Jadi misalnya di film yang kedua, judulnya Liam dan Laila, itu justru itu sesuatu yang sebenarnya sebelumnya tidak terpetakan itu. Ketika di film itu saya harus mengcasting karakter tokoh utama laki-laki dari dunia barat, dan akhirnya terpilihlah nama aslinya itu Jonathan Serada, yang ternyata setelah casting saya baru tahu kalau dia itu pemenang Franchise Idol tahun 2003 gitu. Jadi sebenarnya di film kedua saya udah bekerja sama dengan pihak luar gitu. Dalam hal itu adalah dalam bidang keaktoran. Jadi aktor utama perempuannya Nirina Zubir, aktor laki-lakinya itu Jonathan Serada dari Prancis. Kenapa kerjasama itu bisa terlaksana? Karena memang itu kebutuhan cerita. Jadi itu tidak semata-mata tentang kepentingan komersial, harus ada bule biar orang banyak nonton, enggak itu. Tapi memang ceritanya perempuan Minang dilamar oleh laki-laki Prancis dan terjadi benturan budaya antara Barat dan Timur. Yang berikutnya di film perjalanan pertama itu juga yang tadi Bang Tom tanyakan kerjasama dengan Malaysia itu sebenarnya karena efek dari bagaimana kita membuka untuk film perjalanan pertama, kerjasama itu terbuka karena balik lagi ke kepentingan cerita. Bahwasanya cerita yang atau tema di film perjalanan pertama itu adalah berbicara tentang bukan isu budayanya lagi, tapi isu sosial yang berkembang gitu. Kan topiknya itu tentang fatherless country atau daddy's issue lah gitu, isu tentang pola asuh ayah gitu. Dan ternyata itu tidak hanya terjadi, krisis itu nggak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi di kota-kota besar lain, termasuk di Kuala Lumpur gitu. Makanya karena kita merasa isu tersebut perlu diamplifikasi lebih luas, makanya saat menulis skenarionya saya berpikir ini memang perlu nih kolaborasi antar dua negara yang terdekat dulu deh gitu, yang jangan-jangan kita punya masalah yang sama nih, yang perlu kita bingkai lewat film sehingga yang menontonnya juga mendapatkan nilai-nilai kebijaksanaan yang sama, sehingga setelah menonton harapan kita orang yang menonton bisa harus punya warning sign atau lampu kuning, nih kayak kita sebagai ayah harus ngapain sih setelah ini gitu. Dan itu alhamdulillah memang membuat hubungan filmmaker Indonesia dan Malaysia juga makin dekat. Terus kemudian setelah itu juga kebetulan diganjar sama dengan penghargaan, kebetulan dapat Best Actor untuk pemeran kakek-kakek di film perjalanan pertama itu, dan kebetulan beliau memang aktor senior di Malaysia.
Dan hal itu yang kemudian menurut saya adalah pentingnya berjejaring di era seperti ini. Dan itu sebenarnya juga sudah dilakukan oleh Bung Hatta sejak zaman lampau kan, ketika beliau ke Rotterdam itu beliau membuka komunikasi, membuka pertemanan itu lintas suku, lintas negara, lintas agama, lintas ideologis gitu. Jadi biasa aja sebenarnya untuk kita itu harus membuka diri kepada lingkungan yang lebih luas. Itu ceritanya kenapa bisa itu terjadi, Bang Tom. Oke. Nah, untuk ini deh, biar ngebungkus gitu pertanyaan terakhir. Ya. Untuk mewakili kita generasi muda gitu, ada nggak pesan khusus dari Bang Arif untuk ini pertanyaan terakhir sebelum kita bungkus, mewakili generasi muda, adakah pesan khusus dari Bang Arif untuk mengingatkan seberapa penting literasi dan menjaga agar budaya kita itu tidak hilang sebagai salah satu bentuk pelestarian informasi dan pengetahuan gitu. Oke. Sebenarnya karena saya juga masih muda ya, saya juga takut sebenarnya memberi pendapat ini karena kita masih dalam berproses juga, karena manusia ini kan sangat dinamis nih. Cuman satu hal yang saya selalu pelajarin tiap hari adalah bagaimana kita menyediakan ruang untuk menulis dan membaca. Jadi saya mungkin memulai kebiasaan di pagi hari setelah mengantar anak-anak saya sekolah, saya coba untuk flight mode handphone. Kemudian saya mencoba menulis apapun yang sedang saya tulis itu dalam waktu 1-2 jam cukup, tidak lama-lama juga. Dan kemudian membaca karena membaca buku menurut saya itu sensasinya akan beda, karena dengan membaca buku kita punya kesempatan untuk mempikturisasi sebenarnya di kepala kita apa yang sedang kita baca itu gitu. Itu kenapa itu menurut saya perlu saya lakukan ke diri saya, karena ketika kita hanya mengandalkan informasi yang ada di gadget kita atau di media sosial, itu memang sudah dipastikan tidak semua informasi itu tereditorialisasi. Jadi banyak informasi yang sebenarnya justru malah makin banyak kita baca, itu kita makin lelah harusnya untuk mempertanyakan ini apakah valid atau perlu divalidasinya kemana kan gitu. TMI kan zaman sekarang. Betul. Too much information. Jadi apalagi dengan 8-9 jam ya hasil risetnya, maksudnya anak muda di Indonesia menghabiskan waktu dengan screen time-nya itu menurut saya mungkin perlu diminimalisir dengan cara menyediakan waktu untuk membaca buku. Apapun itulah bukunya, yang hobinya buku filsafat ya baca buku filsafat, atau yang hobinya baca buku resep masakan, apapun itu, tapi yang jelas menurut saya itu penting diberikan waktu-waktu itu gitu. Karena banyak daerah-daerah di luar sana yang masyarakatnya masih senang membawa buku kecil ukuran A5 kalau di kita, yang sebesar buku saku itu untuk dibaca di kereta api gitu. Dibaca di saat menunggu kereta datang gitu. Itu menarik sekali sebenarnya untuk kita teladanin supaya kita itu tidak kehilangan arah dan kehilangan akar aja sih. Karena kalau kita tadi Bang Tom kaitkan dengan budaya, sebenarnya banyak negara-negara yang kemudian tercabut nasionalisme mereka hanya karena mereka itu ahistoris dengan sejarah bangsa mereka sendiri gitu. Nah, itu sebenarnya merupakan bagian dari bentuk pelemahan idealisme dari suatu kaum gitu. Jadi ketika misalnya nih di Sumatera Barat orang tidak begitu paham tentang tokoh-tokoh yang ada di sini kayak Bung Hatta, Buya Hamka, Usmar Ismail, Haji Agus Salim, lama-lama pride itu akan berkurang, kebanggaan terhadap tokoh itu tidak tahu, akhirnya kebanggaan terhadap daerah itu akan berkurang, sehingga nanti terlalu banyak role model di luar sana yang menawarkan banyak hal yang bisa jadi itu tidak sejalur dengan kebijaksanaan apa yang pernah dirintis oleh founding father kita gitu. Jadi untuk kebudayaan tidak tercabut, salah satu langkahnya adalah dengan membaca, dan membaca akan mempertemukan kita dengan para orang-orang bijaksana yang dahulu telah menulis dan tulisannya itu bisa kita serap di hari ini. Mungkin itu Bang.
Jadi untuk menyimpulkannya bisa dibuat membaca itu adalah akarnya kebudayaan ya. Siap. Orang yang tidak membaca akan kehilangan kebudayaannya gitu. Benar sekali. Itu yang sama-sama kita risaukan dan semoga kita tidak menjadi bagian dari itulah. Iya. Ya, terima kasih Bang Arif Malimudo. Makasih Bang Tom. Atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk melakukan podcast ini. Yap, senang sekali bisa hadir di podcast ini. Iya. Pada viewer kami, jangan lupa di follow Instagramnya Bang Arif @Arif Malimudo. Iya. Jangan lupa di like, subscribe, dan hidupkan notifikasinya ya. Boleh satu. Salam literasi. Salam literasi.